Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la kulli harfin kutiba yuktabu badal abidin. Wa radhiallahu radhiyallahu anhu wa jami'al muslimin wal muslimat wa radhiyallahu an. Artinya sifat salbiyah, yaitu ibarat daripada menafikan itu meniadakan. Nah, barang yang tiada layak kepada Tuhan kita Jalla wa Azza jua adanya. Nah, jadi sifat salbiyah itu adalah sifat untuk menafikan, meniadakan segala hal yang tiada layak bagi Allah Ta'ala. Nah, jadi apapun yang tidak layak bagi Allah, nah itu ditiadakan oleh sifat salbiyah. Nah, maka sifat salbiyah ini ada 5. Yang pertama qidam, yang kedua baqa, yang ketiga mukhalafatuhu lil hawadis, yang keempat qiyamuhu binafsi, yang kelima wahdaniyah. Nah, jadi 5 sifat inilah itu meniadakan barang yang tiada layak, tiada pantas untuk Allah Ta'ala. Nah, karena sifat qidam itu menafikan lawanannya. Qidam itu artinya sedia, tiada berpermulaan. Nah, maka yang dinafikan, yang ditiadakannya itu adalah hadis baharu, karena itu baharu itu sifat alam. Nah, Allah Ta'ala itu maha suci dari sesuatu yang menjadi sifat khusus bagi alam. Nah, alam itu ciri paling khusus, paling khasnya itu adalah dia baharu, dia baru. Nah, yang kedua adalah baqa. Baqa itu artinya kekal abadi. Nah, ini menafikan lawanan kekal itu adalah fana, hancur, binasa. Dan itu pun semua adalah sifatnya alam. Maka di Quran itu kullu man 'alaiha fan wa yabqa rabbuka wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan, setiap orang atau sesuatu yang ada di bumi atau di alam semesta ini fanin, semua itu fana, binasa, hancur. Tidak ada yang abadi. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekallah zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Nah, kenapa? Karena kalaunya Allah Ta'ala ini
bisa fana, bisa hancur, bisa binasa, berarti tidak ada bedanya lawan makhluk, gitu lah. Nah, maka itu yang dinafikan atau ditiadakan oleh sifat baqa. Nah, kemudian yang ketiga, sifat baqa itu mukhalafatuhu lil hawadis. Allah Ta'ala itu berbeda dengan makhluk. Nah, ini secara umum lah, berbeda dengan makhluk. Nah, perbedaan ini ada 5. Nah, yang pertama beda pada zat. Ini beda pada zat ini. Nah, itu ada 2 makna. Yang pertama, zat Allah Ta'ala itu tidak seperti zatnya makhluk. Kalau makhluk itu zatnya, kalau kita manusia itu zat itu batang tubuh kita adalah itu zat namanya. Nah, itu pasti yang namanya makhluk apapun dia lah, manusia apa itu pasti terdiri dari beberapa macam. Kayak kita ini ada daging, ada tulang, ada sumsum, macam-macam itu lah. Nah, itu pada satu, artinya badan kita ini bukan satu macam aja, tapi dari beberapa macam. Nah, kalau zat Allah Ta'ala tidak seperti itu. Zat Allah Ta'ala laisa bimurakkabin, dia tiada tersusun dari beberapa juz'u, beberapa suku. Nah, itu satu perbedaan. Nah, yang kedua, zat Allah Ta'ala itu tidak sama dengan zat siapapun. Kadada jangankan sama, mirip pun tidak, serupa tidak. Nah, kemudian ada mukhalafah lil hawadis. Ini Allah Ta'ala itu beda lawan makhluk itu pada sifatnya. Tadi pada zatnya ada 2, mengandung 2 makna. Sekarang pada sifatnya ini pun ada 2. Nah, jadi yang pertama, bahwa sifat Allah Ta'ala itu tidak seperti sifat-sifatnya makhluk. Nah, bahkan andai kata ngarannya sama antara sifat Allah lawan makhluk, itu tetap berbeda. Misalnya Allah punya iradat itu kan artinya punya kehendak. Nah, makhluk pun ya kita dikatakan banyak kehendak. Bahkan kadang-kadang kita ini menisbahkan sesuatu yang tidak punya akal, tidak punya hati, tapi kita katakan seperti punya kehendak. Contoh tulisan di tanah ini mau dijual. Tanah mau itu kan kehendak. Masa tanah bisa punya kehendak dijual? Nah, juga untung dalam ilmu balaghah itu majaz akli ngarannya. Nang hendak menjual itu bukan tanahnya, ampun tanahnya. Nah, ini majaz akli ngarannya. Nah, bingung pian baca aja lah, pasti tulisannya tanah mau dijual. Mau itu kan kehendak kan. Nah, cuma pian ada nang ada terpikir kita melihat tulisannya. Nah, jadi sifat Allah Ta'ala itu beda dengan sifat kita makhluk lah, meskipun sama ya. Misalnya kehendak ya kan sama lah, ngarannya cuma hakikatnya beda. Nah, perbedaan itu kalau Allah qadim, sifat Allah Ta'ala, sifat kita itu baharu. Nah, yang kedua, sifat Allah Ta'ala itu sempurna. Kalau sifat kita ini serba kekurangan. Nah, kemudian di masalah kudrat, di masalah iradat lah, apa yang dikehendaki Allah itu pasti terjadi. Nah, sementara kehendak kita tidak akan pernah terjadi, kecuali jika kehendak keinginan kita itu kebetulan ya
ya kan, sama dengan keinginan Allah Ta'ala pada saat itu pun yang terjadi ampun Allah bukan ampun kita. Nah kemudian perbedaannya sifat-sifat Allah Ta'ala itu lah semua satu aja. Jadi kudrat Allah itu satu, iradatnya satu, ilmunya satu, hayatnya satu, samanya satu, basarnya satu lah, kalamnya pun satu. Nah kita ini kehendak banyak benar, hendak ABC sampai Z itu kehendak kita lah, tapi satu pun kita tidak punya kemampuan untuk mewujudkan itu. Namun Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Nah, kudrat Allah Ta'ala pun satu, gitu lah. Ada banyak Tuhan bisian kudrat satu. Inilah wahdaniyah sifat karena Allah Ta'ala itu asal pada sifatnya lah. Nah maka itulah perbedaan. Tapi kudrat Allah yang satu itu ya ibarat kunci ini kunci Inggris gitu lah. Rasuk terus baut nang halus nang ganal nggak rasuk terus. Nah Allah Ta'ala menciptakan alam semesta itu apapun namanya, apapun bentuknya, ya kan? Apapun jenisnya itu cuma dengan kudrat yang satu itu. Beda kita nih bisian alat itu lain-lain nah. Kalau hendak menatak kayu gergaji ngaran alatnya, hendak mencatuk apa? Tukul ngaran alatnya adalah nah hendak apa? Nah itu kapak macam-macam lah alatnya. Tapi kesemua alat kita itu keadaan yang sempurnanya. Ampun Allah Ta'ala jaka ibaratnya lah hendak menatak kayu lawan kudrat itu juga. Hendak membalah kayu lawan kudrat itu juga. Hendak apapun lah. Itu dengan kudrat yang satu itu tapi serbaguna. Nah sehingga sifat muhalafatuhu lil hawadis ini itu menafikan, meniadakan semua sifat yang menjadi ciri khas makhluk itu tidak akan ada pada Allah Ta'ala. Nah ini kalau makhluk itu yang tadi sifat yang pertama dia baharu. Nah ini tidak ada pada Allah Ta'ala. Nah yang kedua kelaziman daripada baharu itu berubah, mengalami perubahan. Allah Ta'ala tidak akan pernah mengalami perubahan. Kalau makhluk itu pasti perubahan, mulai halus begana ya. Nah cuma kalau di Quran itu ada perubahan itulah. Itu dari lemah berubah menjadi kuat, kemudian kembali menjadi lemah lagi. Nah ini memang faktanya seperti itulah, karena kita ini ya asalnya lagi kekanakan tuh lemah berkuat sampai puncak kekuatan itu belamah lagi betuhan. Modelnya sifatnya kayak bulan, itu awalnya halus beganal-beganal sampai puncak ganalnya bahalus-bahalus lagi nya. Nah kemudian ini penting benar ulun rancak mengulangi ini karena banyak benar yang tersesat di masalah ini lah. Nah jadi yang pertama perbedaan kita lawan Allah, apa yang menjadi sifat ciri khas kita tidak akan ada pada Allah Ta'ala. Yang pertama sifat kita baharu, yang kedua kita ini berubah. Bukan kita aja nih, kita ini mewakili semua makhluk maksudnya lah. Nah semua makhluk itu semua mengalami perubahan. Nah maka dikatakan al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun. Alam itu ciri khasnya adalah berubah, dan setiap sesuatu yang bisa berubah bahwa hadisun maka berarti dia baharu, dia bukan yang qadim. Nah kemudian yang namanya makhluk itu siapapun dia pasti punya tempat. Nah tempat itu bukan berarti rumah, bukan berarti apa. Yang namanya tempat itulah itu setiap benda itu mengambil posisi yang kosong dari yang lain. Nah jadi misalnya ini gelas, ini kan di sini ini sebenarnya ada isinya, nah
Isinya apa? Meskipun kita tidak melihat isinya, ya mungkin kita menyebutnya itu adalah udara. Isinya itu. Nah, ketika kita letakkan di sini, maka seluas benda inilah tempat daripada gelas ini, karena udara yang tadinya asalnya ada sini tersisip. Nah, itulah tempat. Dan di antara setiap dua sesuatu itulah itu pasti ada benda. Nah, tetapi meskipun kita kadang melihat, cuma di sini ada Bahari lah, dia hulu sungai itu Abdullah Gawang. Nah, itu gelarnya. Arti gawang itu ya antara dua, misalnya antara langit dan bumi. Itu gawang ngarannya kan. Wallahu alam, gawang sepak bola itu kira-kira mengambil dari itu antara dua tiang itu namanya gawang. Nah, cuma di sinilah ada Bahari itu kisah ulun kada sempat menemuin lah, cuma ulun ketemu lawan muridnya lawan yang membahas itu. Nah, jadi Sidin itu memadahkan bahwa gawang itu bukan makhluk. Gawang itu nangantara itu adalah itu bukan makhluk. Nah, alasannya karena bendanya tidak ada. Kan yang ada cuma ini tihang misalnya sebelah sini tihang lah. Nah, kalau tihangnya itu makhluk, tapi yang antaranya itulah itu bukan makhluk. Nah, tetapi ulama-ulama dari Martapura termasuk guru sekumpul itulah Sidin ambil dalil. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Jadi Allah yang menciptakan langit dan Allah pula yang menciptakan bumi dan Allah yang menciptakan antara keduanya. Berarti antara keduanya itu kan kata-katanya diciptakan Allah, kalau diciptakan berarti makhluk. Nah, cuma sebenarnya perbedaan itu masalah pemahaman aja lah. Yang memadahkan bukan makhluk karena kan ada bendanya ajarnya. Nah, ini orang mengatakan tuh makhluk karena memang ada bendanya, cuma kita ya ada melihat. Nah, jadi setiap makhluk itu pasti punya tempat lah, di mana dia berada itulah tempatnya, karena istilah tempat itu akhdhu syai'. Sesuatu itu mengambil akan tempat yang kosong dari yang lainnya. Nah, meskipun andai kata orang mengambang-ambang di udara, ya tetap tempatnya di situ lah, karena benda lain itu akan tersisih lah darinya itu. Nah, kalau Allah Ta'ala tidak seperti itu. Nah, tempat itu sesuatu yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Kenapa? Karena jikalau Allah dikatakan bertempat, maka dia dianggap sama dengan makhluk. Nah, sementara Allah itu tidak boleh disamakan dengan makhluk, karena setiap anggapan-anggapan yang menyamakan Allah lawan makhluk itu berarti pemahaman yang salah dan sesat. Dan sehingga dari kesimpulan ulama bahwa Allah tidak punya tempat, meskipun di Quran, di hadis secara zahir seolah-olah Allah Ta'ala itu punya tempat, nah maka itu wajib ditakwilkan ayat itu. Nah, di Quran Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Nah, jadi Allah Ar-Rahman yang bernama Rahman itu di atas arsy beristiwa. Beristiwa di atas aras. Ulun kada wani mengartikan istiwa di sini lah, makanya ulun terjemahkan Allah Ta'ala beristiwa di atas aras. Ini memang pernyataan Al-Quran, cuma masalahnya nah, ujar Imam Malik, ayat ini wajib diimani, tetapi bertanya tentang makna istiwa itu hukumnya bid'ah. Menentukan, memastikan mana istiwa itu seperti ini, menyamakan dengan makhluk, maka itu bisa menyebabkan kekafiran. Kalau asal makna memang istawa yastawi itu bertempat di atas sesuatu. Kalau di kursi berarti orang tuh duduk di atas kursi. Nah, mereka yang anti ta'wil,
mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu di atas, di arsy. Dalilnya yaitu. Nah, cuma masalahnya bila dikatakan Allah berduduk, misalnya diterjemahkan duduk di atas arsy lah, nah maka berarti sama lawan makhluk yang duduk di atas kursi. Nah, maka disinilah masalahnya, kaidahnya, rumusnya bahwanya yang namanya Allah itu tidak boleh ada sama lawan makhluk. Nah, jadi takwilnya bagaimana? Kalau ikut inilah yang maksudnya Allah beristiwa di atas arsy. Nah, itu istiwa itu bukan berarti Allah Ta'ala diam di sana bertempat di atas arsy itu kan. Nah, tetapi ya seolah-olah kalau diumpamakan seperti di dunia ini, arsy itu adalah pusat kekuasaan. Nah, jangan di dunia ini raja itu istananya. Nah, cuma jangan dibayangkan kalau istana memang rajanya berada dalam istana itu kan. Tapi kalau Allah bukan berarti Allah bertempat di situ. Nah, kemudian yang namanya makhluk, yang namanya alam itulah, itu pasti ada intikal. Intikal itu berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, makanya benda-benda di alam semesta ini meskipun dia bukan benda hidup lah, tetapi semua bergerak. Misalnya matahari, nah, wasyamsu tajri li mustaqarriha. Jadi matahari itu berjalan li mustaqarriha. Di sini ada tafsir mustaqar itu di tempatnya. Jadi dia selalu bergerak tapi diam di tempat. Nah, ini mungkin ada penelitian seperti itu kan. Nah, tetapi ada pula yang mentafsirkan matahari itu berjalan di tempat porosnya juga. Artinya dia memang berputar, tetapi kadang melenceng dari porosnya. Nah, itu padahal matahari itu bukan benda hidup, dia benda mati, tetapi digerakkan oleh Allah Ta'ala. Dan itu berpindah, setiap ada gerak itu pasti pindah. Nah, kemudian makhluk itu ya, nah dia akan terjadi ittisal dan inbisal. Ittisal itu bersentuhan dengan benda lain. Nah, kemudian bisa berpisah dari benda lain. Nah, karena sesuatu yang bisa mengalami ittisal dan inbisal ini itu paling gak ada dua bendanya. Nah, sesuatu dua yang sama ataupun berbeda. Nah, misalnya tangan melawan mikrofon ini kan beda lah, jenisnya beda. Nah, tapi ini beda dua. Jadi ketika ulun nah ini ngarannya ittisal lah, bersentuhan lah tangan ulun lawan mikrofon ini. Ketika dilepas inbisal, artinya terpisah. Nah, kalau Allah Ta'ala itu dia tidak akan pernah mengalami ittisal kepada apapun. Allah tidak akan pernah bersentuhan dengan apapun dan siapapun. Tetapi Allah tidak pernah terpisah dari apapun dan siapapun. Nah, di sini memang agak sulit sedikit kita memahaminya. Dan ini memang tidak bisa dijelaskan. Nah, cuma untuk bila paham itulah, maka itu satu kenikmatan luar biasa. Nah, caranya itu berdoa aja. Allah Ta'ala mudahan diberi paham. Ya, memang ada hal-hal tidak bisa dijelaskan. Nah, bari kan belajar dan urus kumpul itulah. Nah, Sidin menyatakan mudah-mudahan ya Sidin diberi paham makna min wa ila. Sidin melajari setiap kita dapat nikmat apapun itu maka pandang
hadza minallah, ini dari Allah. Wa ilallah, dan tujuannya kepada Allah, jadi dari Allah kepada Allah. Nah jadi ini sulit dijelaskan, cuma mudah-mudahan paham ya. Jadi paham itu artinya kita bisa mempraktekkan apapun kenikmatan yang kita dapat. Nah kita bisa memandang dengan syuhud hati, pandangan batin bahwa ini datangnya dari Allah dan sampainya kepada Allah. Nah jadi jangan sampai jadi ini dari Allah kepada kita. Nah ini tersalah sudah. Apalagi mun dari kita kepada kita, itu parah lagi. Nah, namanya untuk sejak belajar itulah jadi menjelaskan tentang itu. Nah apapun kenikmatan itulah. Nah misalnya makan, ya tuntunan dalam syariat sebelum makan itu kan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Cuma pun bertambah bacaannya itu, cuma ini tidak ada tuntunannya, cuma ini sekedar ingin memantapkan aja lah. Nah Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma hadza minka wa ilaika. Ya Allah, ini makanan datangnya dari Engkau dan akan kembali kepadamu. Ini jangan sampai jadi tersinggah pada kita, amun dari Allah kepada kita berarti singgah pada kita. Nah ini pun secara detail tidak bisa dijelaskan itulah, ini Allah Ta'ala yang akan memberi paham. Itu contoh makan aja, yang lain-lain sama aja, dapat duit gak dapat apa, nah itu hadza minka wa ilaika, ya Allah ini darimu dan akan kembali kepadamu. Paham, jangan nyaring bacanya itu. Kalau Bismillahirrahmanirrahim dibaca orang tidak bisa protes karena itu sudah umum, artinya orang tahu bahwa memang itu bacaan. Nah, tetapi kalau hadza minka wa ilaika, ini orang-orang yang punya pelajaran tertentu aja. Nah cuma sebenarnya meskipun tidak ada tuntunannya dalam syariat lah, tetapi makna daripada Bismillahirrahmanirrahim yaitu sekadar menzahirkan makna Bismillah itu aja. Ini supaya kita ini jangan syirik, nah kita makan syirik, ya, minum syirik, semua syirik, syirik khafi. Ini kasihan kita lah, karena syirik itu dosa paling besar yang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Nah kemudian ya mukhalafah lil hawadis ini itu kalau kita semua anggota tubuh kita itu berfungsi karena ada sistem di dalam tubuh kita itu yang saling membantu secara zahir. Nah, mata kita bisa melihat, telinga bisa mendengar, lidah bisa berbicara. Nah, ini wallahualam sistemnya kayak apa Allah Ta'ala mengatur. Pokoknya bila itu normal maka akan bisa. Intinya kita melihat dengan alat dengan alat, mendengar dengan alat, berbicara pun dengan alat. Nah, tapi kalau Allah Ta'ala beda, Allah Ta'ala melihat bukan dengan alat mata, Allah Ta'ala mendengar bukan dengan alat telinga, Allah berbicara bukan dengan alat lidah. Jadi Allah mendengar dengan zat yang bersifat sama, Allah Ta'ala melihat dengan zat yang bersifat basar, Allah Ta'ala berkata-kata dengan zat yang bersifat kalam. Ini jangan ditinggal yang bersifatnya, karena ini Ahlussunnah wal Jamaah. Milihnya sampai situ aja. Allah mendengar dengan zatnya, Allah melihat dengan zatnya, Allah berkata-kata dengan zatnya, sampai situ aja. Nah ini biar masuk Mu'tazilah. Ini sedikit aja.
sebagian itu mazhab Mu'attilah, itu pecahan dari Mu'tazilah lah, yang mereka menyatakan Allah Ta'ala itu tidak punya sifat kudrat, tidak punya iradat, tidak punya ilmu, tidak punya hayat sama basar dan kalam. Sifat 7 itu tidak ada. Tapi mereka mengakui Allah Ta'ala itu kuasa, Allah berkehendak, Allah mengetahui, Allah hidup, Allah mendengar, melihat, berkata-kata, tapi bukan dengan sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basar dan kalam, kata mereka, dengan zat. Nah, sehingga Ahlussunnah wal Jamaah menilai pendapat mereka ini salah dan sesat, tapi tidak sampai membuat mereka menjadi kafir, karena mereka masih mengakui Allah Ta'ala kuasa, Allah berkehendak, meskipun Allah kuasa bukan dengan zat yang bersifat kudrat. Mereka mengatakan kuasa dengan zat, sampai situ aja. Nah, kemudian qiyamuhu binafsih. Nah, ini yang keempat, sifat salbiyah itu qiyamuhu binafsih. Nah, artinya berdiri sendiri. Nah, ini Bahari lagi hanyaran kekanakan membayangkan berdiri ini nang kawanan duduk itulah. Nah, ini berdiri di sini maksudnya bukan nang duduk dan sebagainya, itu kawannya, nah kan. Berdiri di sini maksudnya mandiri. Jadi Allah Ta'ala itu tidak membutuhkan siapapun, tidak membutuhkan apapun dalam keberadaannya. Nah, jadi Allah tidak membutuhkan orang yang menciptakannya. Allah Ta'ala tidak membutuhkan orang yang menolongnya. Adalah Allah Ta'ala tidak membutuhkan tempat. Jadi semua apapun tidak ada yang dibutuhkan oleh Allah Ta'ala. Itu makna qiyamuhu binafsi. Nah, jadi ya bahasa kita itu mandiri, kada bergantung lawan siapapun, mandiri lah. Nah, cuma kemandirian kita itu lah tetap ada batasnya. Kita dikatakan mandiri karena kada minta duit lagi lawan kuitan. Tapi sebenarnya kita masih banyak membutuhkan hal-hal lain lah. Nah, kalau Allah Ta'ala ini mutlak lah, dia tidak membutuhkan apapun, tidak membutuhkan siapapun secara mutlak. Nah, adapun makhluk ini diciptakan oleh Allah itu bukan kebutuhan Allah Ta'ala lah. Nah, tetapi Allah Ta'ala menciptakan makhluk itu bihikmah, ada hikmahnya. Nah, demikian ketika Allah Ta'ala bikin hukum, memerintahkan kepada kita hal-hal yang diperintahkan, bukan kebutuhan Allah. Kita mentaati itu bukan dibutuhkan oleh Allah ketaatan kita. Nah, sehingga di dalam hadis qudsi itu dikatakan, "Lau anna awwalakum wa akhirakum ala atqa qalbi rajulin wahidin." Jikalau seandainya lah orang yang mulai awal Nabi Adam sampai wa akhirakum, sampai orang yang terakhir hidup ini, ala atqa qalbi rajulin wahidin, itu kondisinya, keadaannya seperti orang yang paling takwa, sama semua yang kayak paling takwa. Nah, maka itu sama sekali, kata Allah Ta'ala, tidak menambah kesempurnaanku. Nah, sebaliknya, walau anna awwalakum wa akhirakum ala abjari qalbi rajulin minkum. Andai kata mulai awal manusia sampai akhir itu disamakan dengan yang paling jahat di antara kamu, maka itu pun tidak mengurangi, ya kan, kesempurnaan, kata Allah Ta'ala. Jadi sebenarnya ketaatan kita itu tidak ada manfaatnya bagi Allah. Nah, kemaksiatan kita, kejahatan kita tidak ada mudaratnya bagi Allah Ta'ala. Karena apa? Karena itu Allah Ta'ala tidak membutuhkan ketaatan. Sesuatu yang dibutuhkan itu sesuatu yang bermanfaat lah. Kalau tidak ada manfaatnya, ya untuk apa Allah membutuhkan itu? Nah, tetapi ternyata, ya kan,
membutuhkan itu adalah kita. Nah, meskipun Allah Ta'ala bikin hukum seperti itu bukan juga karena kebutuhan kita ada. Nah, yang kita wajib meyakini bahwa Allah Ta'ala menciptakan sesuatu itu hikmah, ada hikmahnya lah. Tapi hikmahnya itu bukan penyebab Allah menciptakan itulah Allah Ta'ala itu dapat manfaat dari itu, atau misalnya kita yang dapat manfaat dari itu. Sebab ini manfaat bagi kita lalu diciptakan Allah. Jadi kata-katanya kalau seperti itu seolah-olah Allah Ta'ala ini terpaksa menciptakan itu karena kebutuhan kita. Itu pun tidak lah. Tapi fakta di lapangan memang apa yang diciptakan Allah, apa yang diatur oleh Allah hukumnya, itu kalau kita mau mentaati itu maka pasti akan mendatangkan manfaat bagi kita. Tapi jangan penyebab Allah menciptakan itu karena manfaat bagi kita, jangan. Ini bil kata-katanya kayak itu berarti Allah Ta'ala nih ya bahasa kita ini padahal tapi hantak Jepangnya apa jar cuma kasihan nya menggada dia no. Nah berdanya ada setengah terpaksa adalah nya unsur-unsur semacam itu harus dihilangkan dari Allah. Inilah fungsi sifat salbiyah inilah. Nah kemudian lagi fakta di lapangan Allah Ta'ala menciptakan beberapa jenis makhluk lah yang diberi tugas oleh Allah Ta'ala. Nah ini pun sebenarnya bukan berarti Allah Ta'ala membutuhkan mereka, tapi hikmahnya agar kita bisa belajar. Kan ada Allah ciptakan malaikat, itu masing-masing tugasnya. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu, Mikail tugasnya membagi rezeki, Israfil tugasnya meniup trompet lah, Azrail tugasnya mencabut nyawa. Ini maksud tugas utamanya, bukan berarti ada gawian lain selain itu kan. Nah ini kenapa maka Allah Ta'ala menugaskan itu? Apakah Allah tidak bisa mengerjakan itu semua sendiri? Nah bukan berarti seperti itulah, tetapi itulah yang namanya kerajaan. Kerajaan itu kan ada rajanya, ada bawahannya. Allah Ta'ala punya kerajaan. Kerajaan Allah ini ada alam mulki, alam syahadah, ada alam malakut, ada alam jabarut, ada alam lahut ya. Nah itu nih jangan pada usah bicara alam lahut, inilah alam ketuhanan. Nah kita sampai ke alam ya kan, jabarut, alam malakut. Nah, alam syahadah itu ya tempat kita. Sebenarnya alam itu ada 4 itulah, ada alam lahut. Nah, kalau orang sampai ke alam lahut dengan ilmu yang sesuai, dianggap sampai ke sana, dia tidak akan pernah bisa melupakan Allah Ta'ala. Karena lahut itu alam ketuhanan, dia sudah berada di alamnya Tuhan. Bukan Tuhan dianggap alam. Ini maksudnya daerah itu daerah ketuhanan. Nah, tidak akan lupa. Nah, kalau guru itu mencontohkan kayak iwak dalam banyu. Iwak itu berada di alam banyu sehingga matanya kemanapun memandang, ke atas, ke bawah, kanan, kiri, muka, belakang itu yang dilihatnya udah ada lain daripada banyu. Nah itu juga orang kalau sudah berada di alam lahut itu ada lain yang dilihatnya kecuali Allah Ta'ala. Nah cuma ya itu dari tingkatannya kita ini berada di alam mulki, ngarannya alam syahadah, alam nang nyata ya. Nah cuma jangan zahir batin kita itu cuma berada di alam yang nyata ini. Usahakanlah hati kita itu masuk ke alam malakut. Alam malakut ini alamnya malaikat. Nah kenapa? Karena di alam malakut itu banyak hal yang bisa menjadi pelajaran bagi kita. Nah bahkan jangan terhenti di alam malakut. Nah ini masuk ke alam jabarut. Nah,
sampai ke alam lahut. Itu perjalanan batin, suluk batin, ya kan? Nah, cuma yang namanya alam itu ya ada perlu menerawang kemana-mana lah. Jangan dikira alam syahadah, alam mulki, alam malakut, alam jabarut, alam lahut itu berbeda. Ya itu juga, cuma pandangannya aja yang berbeda. Ini di alam mulki orang mengatakan ini gelas banyu, ya kan? Nah di alam malakut dia mengatakan ini bukan gelas banyu tapi makhluk ciptaan Allah. Sama aja ini barang-barangnya lah, cuma caranya melihat itu beda. Nah kalau dia sudah tembus ke alam jabarut, dia mengatakan ini adalah asar kudratnya Allah, bekas kudratnya Allah. Sama aja barangnya itu juga. Nah kalau di alam lahut dia mengatakan ini mazharnya Allah Ta'ala. Nah, paham kira-kira perbedaannya adalah, jadi bukan berarti kalau alam syahadah itu ini lah, alam malakut itu lain lagi bendanya, alam jabarut lain lagi, alam lahut lain lagi, bukan seperti itu lah. Cuma nih ibarat kacamata adalah kacamata hirang bina hirang juga ini melihat, ini kacamata habang. Nah habang juga lah kacamata hijau jadinya, padahal bendanya itu juga. Nah inilah pendapat yang muktamad dari kalangan ulama ahlul kasbi lah, ahli kasab, tentang perbedaan alam itu, yaitu bukan berarti berbeda. Nah kita ini kan rancak ini alam syahadat, alam syahadah adalah melihat. Bila jin itu di alam gaib. Nah, itu memang antara alam gaib dan alam apa itu berbeda. Nah, tetapi kalau dalam suluk batin itu alam gaib itu ya terbagi tiga, ada alam malakut, ada alam jabarut, ada alam lahut. Itu semua gaib. Nah, tetapi kita masuk di alam malakut, jabarut, lahut itu bukan hendak melihat jin, bukan hendak melihat malaikat lah. Nah, tetapi maksudnya pandangan kita yang berkaitan dengan Allah Ta'ala. Yaitu tadi, kalau di alam malakut ini namanya ciptaan Allah. Kalau di alam jabarut ini namanya asar bekas kudratnya Allah. Kalau di alam laut ini namanya mazhar Allah Ta'ala. Kan semua kembali kepada Allah Ta'ala. Nah di alam syahadat namanya banyu. Nah ini yang bisa menjauhkan kita dari Allah karena kadada Allahnya banyu itu aja. Nah kemudian berikutnya adalah wahdaniyah. Yang kelima sifat salbiyah itu wahdaniyah. Wahdaniyah itu esa. Artinya, nah ini ada kaitannya dengan mukhalafah lil hawadis tadi lah. Karena Allah Ta'ala itu esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada af'alnya. Nah makna esa pada zatnya itu Allah Ta'ala itu tidak tersusun dari beberapa benda, beberapa susunan. Nah yang kedua, zat Allah tidak ada yang sama dengan zat makhluk. Nah kemudian esa pada sifat itu maksudnya sifat Allah Ta'ala itu semua satu aja. Kudratnya satu, iradatnya satu, ilmunya satu, hayatnya satu, cuma serba sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Nah kalau kita ilmunya banyak macamnya. Ada ilmu kalau Pak umum kan matematika, ada fisika, biologi, macam-macamnya itu menyambatnya gitu ada itu. Apalagi menguasainya, ngarannya lebih tahu. Banyak, tetapi sehebat apapun orang, sepintar apapun, dia tiada pernah menguasai sepenuhnya dalam satu fak itu. Misalnya orangnya terkenal ahli fisika, misalnya banyak
sebenarnya hal berkaitan dengan fisika itu yang tidak ia ketahui. Cuma kebetulan mau dibanding-bandingkan lo nang lain taharatinya nang lain lagi bedanya. Nah itu benar ya. Amun sempurna ilmu yang berkaitan dengan fisika itu semua diketahui itu tidak ada. Profesor apa aja tidak ada seperti itu. Nah, itulah keterbatasan manusia. Nah, kalau Allah Ta'ala ilmunya cuma satu, cuma dengan ilmu yang satu itu semua diketahui oleh Allah, tidak ada satu pun yang terlindung dari Allah. Namanya di Quran itu Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah yang menciptakan 7 lapis langit, dan sama seperti langit 7 lapis, bumi pun 7 lapis diciptakan Allah. Yatanazzalul amru bainahunna. Nah ini segala takdir dari Allah Ta'ala berlaku lah di langit, bumi dan antaranya. Artinya apapun yang terjadi di langit, apa yang terjadi di bumi, apa yang terjadi di antara langit dan bumi, itu semua adalah sesuatu yang bukan kebetulan, bukan terjadi sendirinya, tapi sesuatu yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Hikmahnya apa? Lita'lamu, agar kamu semua tahu dan yakin anallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah Ta'ala itu kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Wa anallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan supaya kamu tahu dan yakin bahwa ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Nah, maksud meliputi itu tidak ada satu pun yang tidak diketahui oleh Allah Ta'ala, dan ilmu Allah itu cuma satu. Nah, kemudian ada wahdaniyah bil af'al. Jadi ilmu Allah itu satu lah, kemudian tidak ada ilmu yang lain daripada Allah yang menyamai ilmu Allah Ta'ala. Yaitu tadi lah, kita ini ilmu terbatas, bahkan dicap di Quran itu ya kan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, tiadalah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Jadi bahasanya kalau kita nih boleh dikatakan berilmu itu diberi oleh Allah satu lah, yang kedua qalilah sedikit. Jadi gak ada yang berilmu banyak itu. Kalau orang dikatakan banyak ilmu itu karena membandingkan kepada orang yang lebih sedikit daripadanya ilmu. Kan antara si A dan si B ya, terbanyak si A ajar ilmunya karena memang kebetulan si B lebih dikit ilmunya. Tapi secara keseluruhan lah, sebanyak apapun ilmu seseorang itu sedikit, ujar Allah Ta'ala. Nah artinya kalau dibandingkan dengan ilmu Allah Ta'ala ya tidak ada apa-apanya. Kita inilah pengetahuan, kalau Allah Ta'ala itu pengetahuannya sempurna. Allah Ta'ala mengetahui pasir, dan Allah Ta'ala mengetahui secara persis berapa jumlah pasir. Nah kalau kita tahu pasir aja, jangankan keseluruhan, seganggam pasir nggak ada tahu kita berapa jumlahnya. Jangankan pasir lah, ini seorang sudah jadi RT, jadi RW, kadang-kadang ditakuni orang berapa jumlah penduduk. Apa? RT 15 misalnya, nah bingung juga. Soalnya dalam seminggu ini 15 yang lahir. Nah itulah keterbatasan. Nah kemudian Allah Ta'ala itu wahdaniyah fil af'al. Makna wahdaniyah fil af'al yang bisa berbuat dan menciptakan perbuatan itu cuma Allah. Yang lain daripada Allah tidak bisa menciptakan perbuatan. Perbuatan itu dinisbahkan kepadanya sebagai usaha dan ikhtiar belaka, tidak lebih dari itu. Nah, ini harus, karena di masalah ini kita ada mazhab-mazhab di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada mazhab yang mengatakan perbuatan itu ciptaan makhluk. Jadi kita bisa menggerakkan tangan. Nah, ini zahir batin menurut mereka, siapa yang menggerakkan tangan? Ya kita. Inilah qadariyah ngarannya. Dan ini aliran sesat. Nah ada sebaliknya, yaitu lelawanan lelawanan qadariyah itu namanya jabariyah. Kalau ditanya
Nah, siapa yang bergerak itu? Nah, maka mereka mengatakan, ya kan, Allah Ta'ala. Ada makhluk. Nah, kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya kan, yang bergerak itu makhluk tapi 100% digerakkan oleh Allah Ta'ala. Ya, yang menggerakkan Allah Ta'ala gimana bergerak kita adalah, nah tetapi kita makhluk ini punya usaha dan ikhtiar. Artinya ketika dia bergerak dan gerak itu sesuai dengan keinginannya, berarti dia dianggap berikhtiar. Ya, ada juga geraknya memang kada kita inginkan tapi bergerak. Itu ngarannya gerak ittirariyah. Dalam ilmu tauhidnya ada gerak ikhtiariyah, ada ittirariyah. Ittirariyah itu gerak badan kita tapi kita tidak pernah menginginkan itu. Nah, contohnya orang naik nyiur. Waktu naik kan dia bergerak, adalah itu gerak ikhtiar karena memang dia menginginkan. Tiba-tiba sampai atas nyiur gugur. Adakah orang menginginkan jatuh? Tidak ada. Jatuh itu pun gerak, tapi itu gerak ittirar kan. Nah, kedua-duanya ini dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang menciptakan gerak itu adalah Allah Ta'ala, baik ittirariyah maupun ikhtiariyah. Nah, atau misalnya ada usah naik nyiur, ada juga orang yang bergerak ini ada dikehendaki. Orang penyakit kan menggatar awaknya ini adalah atau tangannya, ada kau mendiam apa? Peraturan sembahyang, ya. Nah, padahal mungkin kalau sembahyang itu dia berkeinginan tangannya itu diam, tapi tidak bisa. Nah, ini ngarannya gerak ittirariyah dan itu diciptakan oleh Allah, tapi tidak lewat usaha dan ikhtiar manusia. Tapi kalau gerak ikhtiariyah artinya dia bergerak memang keinginannya hendak bergerak adalah dan bergerak. Nah, itu pun hakikatnya diciptakan Allah Ta'ala gerak itu tapi dengan usaha dan ikhtiarnya, disertai usaha dan ikhtiar karena memang keinginannya hendak bergerak. Nah, itulah Ahlussunnah wal Jamaah, dia berada di tengah-tengah antara Jabariyah dan Qadariyah, tapi bukan berarti Ahlussunnah wal Jamaah itu campuran antara Jabariyah dan Qadariyah. Dia punya jalan tersendiri kan? Nah, ini diumpamakan dalam Quran itu seperti susu. Dia berada antara di atasnya itu darah, di bawahnya itu tahi kan? Nah, ujar Ibnu Abbas, kalau kita makan atau makhluk yang menghasilkan susu ya seperti bebinian misalnya atau seperti binatang, ya makan lah. Ini menurut Ibnu Abbas lah tafsirnya. Jadi kalau makanan itu lah masuk ke bagian ususnya yang di bawah, maka dia akan menjadi tahi. Nah, ini kemudian makanannya itu berada di usus bagian tengah, dia akan menjadi susu. Nah, kalau berada di usus bagian atas dia akan menjadi darah. Tapi anehnya dalam hukum, yang paling atas itu jadi darah, najis, itu sepakatlah najis. Yang paling bawah tahi itu pun najis. Yang di tengah-tengahnya susu ini suci. Padahal andaknya diapit oleh dua najis, gitu kan? Nah, inilah kekuasaan Allah. Ahlussunnah wal Jamaah itu dia berada di tengah-tengah dan ini adalah ajaran yang benar murni dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia diapit oleh dua yang salah, ada Jabariyah, ada Qadariyah. Nah, ini dia dianggap bersih lah, berarti dia bukan campuran dari Qadariyah dan Jabariyah. Kayak susu tadi bukan campuran dari darah dan tahi. Kalau campuran dari darah tahi najisnya lah. Nah, meskipun hendaknya diapit oleh dua najis. Namanya Bahari itulah guru Bangil itu diantara hal yang diajarkan Sidin lawan murid-murid Sidin itu lah. Nah, itu beliau memperkenalkan
sesat ini. Nah, itu bukan untuk diikuti, diketahui supaya kita ini hati-hati, jangan sampai masuk ke situ. Yang kadang-kadang bedanya itu tipis sedikit aja. Nah itulah 5 sifat apa tadi? Sifat salbiah lah, ini sangat penting sekali. Inilah untuk mengantisipasi jangan sampai kita punya keyakinan tentang Allah yang tidak layak untuk Allah Ta'ala. Ini semua harus dihapus dengan sifat salbiah yang 5. Nah kemudian berikutnya kita sifat ma'ani itu apa? Pengertian sifat ma'ani, kemudian sifat ma'nawiyah. Nah cuma antara ma'ani dan ma'nawiyah ini ngarannya talazum. Kenalah talazum itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi ketika ada ma'ani pasti ada ma'nawiyahnya. Ini tidak bisa dipisahkan. Nah istilahnya kita talazum. Masih itu ya dulu lah. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min halalin nar. Allahumma hadina bi hudak wa ja'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa baraka wa asaq. Wa hasbunallahu ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rzuqna al-ikhlas bi talabil ilmi wa bi nashrihi wa bi jami'at ta'at. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin.